Itu Dewa Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang acang. Itu bukan Nabi Yesus, karena yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos itu bukan manusia, itu makhluk halus, cuman suara. Nah, itulah yang kamu sembah hari ini, Dewa Yesus. Bedakan dengan Nabi Yesus. Nabi Yesus itu utusan murni, mutlak, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Makanya Nabi Yesus ketika dia berpesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, apa kata Nabi Yesus? Catatan-catatan Matiusnya menyatakan apa? Nabi Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Tapi Nabi Yesus berpesan dan berkata, pergilah ke bangsa Israel saja. Itu. Jadi Nabi Yesus itu ajarannya cakupannya kecil, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan yang kau tuhankan itu adalah siapa? Hah? Dewa Yesus. Dewa Yesus. Ini hadiah buat Acang. Kau buka Bible, kau lihat di situ di Kisah Para Pewarta 1 nomor 11. Apa kata Kisah Pewarta tersebut? Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Berarti kedua kalinya nanti ketika datang dengan tubuhnya. Sedangkan yang datang kepada Nabi Paulus dan juga kepada Nabi yang menulis di Pulau Patmos, itu hanya datang berupa suara saja, makhluk halus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu bukan daging. Yesus daging, dia manusia. Di dunia manusia, di atas langit manusia, turun kembali kedua kalinya untuk sebagai manusia. Tak pernah Nabi Yesus itu berubah, tak pernah. Dia tetap manusia. Sedangkan yang datang di kitab saudara, di Nabi Paulus, itu hanya suara saja dan cahaya. Ingat, Nabi Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ngeri, Acang, ngeri. Jadi yang kau sembah itu adalah Dewa Yesus, bukan Nabi Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Silakan Anda renungkan. Baik ya, baik, terima kasih. Baik, apa lagi-lagi Juma ini memutarbalikkan Injil, terkutuk kata Galatia 1 ayat 8 ya. Karena saya memegang ajaran rasul-rasul, bukan ajaran Juma atau ajaran Zakir Naik, tidak ada ya. Karena kenapa? Ajaran rasul-rasul itu pondasinya mereka murid Yesus, saksi mata langsung. Yesus mati, bangkit, kata Juma terangkat. Itu dalam tubuh kemuliaan Juma, bukan tepat seperti tubuh lu Juma. Disinilah kebotolannya ya, makanya saya bilang kasihan gitu. Karena dalam Yeremia 4:22, sungguh bodoh dan tolol. Nah, umat yang tidak mengenal aku. Karena apa? Mereka tidak mempunyai pengertian. Nah, jadi botol tuh kasihan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya omong lagi. Yesus ajarkan kasih. Ini lebih ya nilainya di atas Taurat. Roma 3 ayat 31. Kami tidak membatalkan tapi meneguhkannya. Makanya dalam Efesus 2:15 menjadi manusia baru, yaitu apa? Manusia Kristus yang dipenuhi kasih Tuhan. Ya Juma ya, dipenuhi kasihnya. Tadi saya spontan loh. Saya sama Juma nggak ada rasa kebencian. Ya, tidak boleh. Yesus jelas ya, ajarkan ya, kasihi musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ya Juma ya, itu saya lakukan. Tidak ada kemunafikan, ya, tidak ada kemunafikan. Tapi masih saya bilang kalau yang masih debat-debat, kalau sopan-sopan saya sopan. Tapi kalau yang kali menghujat Tuhan saya habisi juga gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi
yang namanya kasih itu tuh kasih tuh Allah itu sendiri ngajarin, ya. Yesus itu udah sang firman. Tadi kau bilang yang muncul kepada Yohanes di Patmos itu adalah makhluk halus. Juma, buka Quran kamu Juma, surat Al-Qasas 28:30. Itu Allah ngomong loh di balik pohon. Hei Musa, ini aku. Apakah itu makhluk halus? Ya. Jadi tolong dipikir Juma, pakai otak kau. Ya. Ini Allah sama Musa loh, ada hubungannya loh, ya. Apakah itu makhluk halus kau bilang? Nah, coba Juma tolong jawab dulu Juma. Ini makhluk halus atau tidak? Silakan Juma. Saya emang nggak mau panjang-panjang lebar, simpel aja. Silakan Juma. Baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'a hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa pencipta langit dan bumi itu akan berbicara langsung kepadanya, kecuali melalui perantaran wahyu dari belakang tabir dengan mengutus utusan malaikat, lalu kan dengan izinnya kepada mereka. Jadi tak ada manusia itu berbicara langsung dengan Allah, tak ada. Makanya Nabi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, tidak ada orang yang pernah mendengarkan suara Bapa Sang Tuhan. Ila Abraham, ila Isa, ila Yakub. Nabi Musa pun mengatakan itu, Keluaran 33 nomor 20. Tak ada orang bisa mendengar, mati orang itu. Jadi yang datang kemudian kepada Nabi Musa itu adalah pernyataan Allah, penglihatan Nabi Musa. Allah menyatakan diri melalui perantaraan tabir. Seibarat saya berbicara kepada Acang itu melalui HP, tanpa melalui perantara. Saya langsung yang berbicara dengan Acang. Acang tidak mendengar rekaman, tapi saya langsung berbicara dengan Acang melalui perantaraan HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Begitulah Allah ketika berbicara kepada Nabi Musa. Tapi orang yang tak berakal, penyembah dewa Yesus, pasti menganggap itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk suara. Itu namanya stupid. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai Galatia 1 nomor 8, Nabi Paulus mengajarkan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, pantas aja Paulus mengutuk Yesus. Kenapa Paulus ini kemudian mengatakan bahwa dewa Yesus atau Nabi Yesus ini terkutuk di atas pohon, sesuai dengan suratnya di Galatia 3 nomor 13. Kenapa 7 kali? Kenapa? Udah jangan bahas orang lagi ke sini. Karena Yesus memberitakan Injil Allah. Nabi Yesus tidak memberitakan Injil Paulus. No, paman. Nabi Yesus mengajarkan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Yesus bersama dengan Filipus ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Jadi Injil Nabi Yesus dan Injil Nabi Paulus itu barabeda. Barabeda antara Injil Nabi Paulus dan Injil Nabi Yesus. Barabeda. Injil Nabi Paulus disebut Roma, Galatia, Filipi, apalagi Efesus, apalagi Tesalonika, apalagi Filemon dan seterusnya. Itu Injilnya Nabi Paulus. Sedangkan Injilnya Nabi Yesus adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar-benar dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Injil Yesus cakupannya adalah Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan. Sedangkan cakupan daripada Injil Nabi Paulus adalah dewa, Bapa,
turun ke bumi, menjadi manusia, jadi dewa Yesus, mati dibunuh Romawi, bangkit untuk menjadi dewa bagi orang-orang Kristen. Yalah, emang Roma kau 14 nomor 9. Ya, jadi saudara Acang, Nah, Bang Anda Ajang, Mbak. harus Itu membedakan Mbak, Acang Mbak Ajang, Mbak. Tenang, Mbak. antara dewa Yesus dan Nabi Yesus. Kalian Kristen harus berani untuk mengungkap kebenaran itu. Bedakan antara Nabi Yesus dan Dewa Yesus yang kalian sembah. Demikian. Oke, terima kasih. Sebentar, Bang Trendi. Bang Trendi, izin Lagi-lagi. ya. Bang Trendi, bentar Ya. Bang Acang. Amoy, Oh, monitor Amoy ini ada masalah pribadi kayaknya ini. Sering kali naik marah-marah. Lah, kenapa tidak? Dengar dulu, Adikku Bu. kalian sesatkan. Ya, Ya, nanti kita saya gini aja. tegaskan. Kalian Siapa? sesatkan. Siapa adikmu? Gini aja Amoy. Sebentar dulu Siapa Bang. adikmu disesatkan? Siapa adikmu Adikmu- sesatkan? Adikmu siapa? Kau ya apa karena kan kali ini? dalam Quran Allah itu penyesat, Mbak. Makanya. Di mana adiknya? Siapa adiknya? Kalian Si sesatkan Acang adikmu. adikku. Sampai Gimana umurmu? Acang aja sudah 82 tahun. Acang adikmu. Kau 100 berapa usiamu, Nggak Amoy? manusia kalian ini. Hah? Udah Juma, kau sama saya aja Juma. Stop Juma. Iya, ini kakakmu usia berapa? Kau aja 82 tahun. Dia berapa usianya? Si Amoy. Adikku kalian sesatkan. Siapa Anda dan adikmu? keluarga kalian kami gitu gimana? Ajar kami ajaran kasih tau kalian. Siapa adikmu, Hah? Dek? Siapa adikmu? Yoga. Nggak Oh, manusia adikmu kalian. Yoga. Yoga sekarang sudah tidak menyembah Dewa Yesus. Sekarang Yoga menyembah Sampai Tuhannya mati Nabi nggak terima Yesus. aku tau kau. Nggak terima. Ya, urusanmu. EGP, emang gue pikirin. Gara-gara kalian nggak bisa ini. Kamu nggak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama apapun. Itu haknya dia. Kalau dia sudah tidak mau lagi menyembah Dewa Yesus, ngapain kau ngamuk? Ku lapor kalian. Ku lapor. Lapor sama Paulus. Kalian kau lapor. Amoy, kalau Sama bisa panggil Paulus. pendetanya ke sini ya, panggil pendetanya 3 orang, 5 orang. Pendetamu kau suruh Ini datang saya sini. aja. Lima. Ini saya bukan pendeta. Diam dulu Bang Pendetamu kau Acang. suruh datang sini. Ya, kalau 5 orang. Acang ini bukan pendeta, dia penjual kacang di terminal. Udah tahu pun aku. Kalau Kalau kau tuh penjual Amoy moncong. keberatan, adikmu Seandainya sudah meninggalkan keluarga kalian penyembahan saya gitu terhadap kan, Dewa gimana perasaan Yesus kalian, Hah? menuju kepada sembahan Gimana Tuhannya perasaan kalian? Nabi Ajaran Yesus. kami, Jangan kau ajaran nangis di kasih, sini, tahu Dek. kalian. Ya kalian Jangan kau nangis, sesatkan Dek. keluarga kami. Memang dosa kalian. Sama nggak ada manusia kalian. Kau yang menyesatkan keluargamu sendiri. Kau ajari dia menyembah Dewa Yesus. Sedangkan Nabi Yesus itu menyembah kepada Allah. Kau yang sesat tau kau. Kamu yang sesat. Ngapain kau suruh orang nyembah dewa? Andai kan keluargamu begitu kan gimana perasaanmu, ha? Keluargamu gimana? Manusia kau. Gimana? Kau hentikan dulu Bibelmu itu menyebut nama Allah. Kau tutup semua sekolah STT itu yang menghina Islam. Baru kau nangis di sini. Oh, Manusia kau tau. Oh, mama. Kau hentikan dulu sekolah-sekolah teologi Andai itu. kan keluargamu begitu kan gimana? Ya. Kenapa Ku buat keluargamu? keluarga Kenapa? kau Kenapa umpamanya, keluargamu? Ya. Ku buat Keluargamu keluarga kenapa, kau umpamanya Dek? masuk ke agamaku gimana perasaan? Loh, biasa aja pun. Banyak kok yang kalian tipu-tipu sampai mereka masuk Kristen. Banyak yang kalian tipu. Banyak. Baru-baru saya selamatkan dihamili di Samosir. Kamu nggak lihat? Udahlah, hentikanlah saya seperti ini. Ya, hentikanlah. Giliran kau ketabok. Hei, umat Islam dihamili di Samosir. Kami datang menghabiskan uang banyak untuk menyelamatkan dia setelah dimurtadkan. Paham kau, Dek? Hah? Yoga itu bukan orang gila. Dia justru waras sampai dia meninggalkan penyembahan terhadap Emang gila dewa. kau, tau kau. Emang gila kau. Gara-gara Apa yang kau gila gila? adekku. Hei, Markus 5, Gara-gara kau Markus gila 5 kau baca, adekku. Markus 5 Ya, kau baca, gila Markus adekku 5 kau buat baca. kau, kau. Orang gila yang menyembah Yesus. Paham kau? Markus 5 kau baca. Baca nomor 1 sampai nomor 20. Di situ hanya orang gila yang menyembah Yesus. Paham kau? Pendetamu suruh sini, biar ku ajarin. Pendetamu suruh naik sini. Jangan ngajarin orang nyembah dewa. Suruh naik sini. Amoy, panggil pendetanya ke sini. Kalau bisa 5 orang ya, 5 orang sekaligus naik ya. Datang-datang nangis. Sesat kalian. Sesat Sesat kalian. kalian. Yang sesat itu yang nyembah dewa. Sesat pula. Nangis. Mau menyesatkan adekku. Kenapa adekmu sesat? Dia masuk Islam. Lah kenapa rupanya kalau masuk Islam?
Dia jadi Muslim dong. Yesus aja Muslim, kalian aja yang Kristen. Siapa yang Kristen di antara seluruh nabi? Abraham? Enggak. Musa? Enggak juga. Daud, Salomo? Enggak juga. Yesus? Kristen atau Muslim dia? Muslim Yesus itu. Anak soleh. Hei, kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh, paman. Bukan Kristen Yesus itu, paman. Belajar kalian, belajar. Jadi kalau Yoga masuk Islam, Yoga ingin menjadi anak soleh. Sama seperti Yesus. Tidak mau jadi Kristen, karena Kristen itu hanya murid Paulus di Antioquia, Turki. Udah, tutup sekolah-sekolah STT-mu itu tutup semua. Kalau kau mau menghentikan Bang Suma dan tim, kau mau menghentikan Bang Suma angkat bicara, tutup STT, lembaga Biblemu suruh ganti istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Hapus semua, hapus semua istilah-istilah Al-Quran di agama Kristen. Kalau kalian mau menghentikan kami, selama kalian masih menggunakan cara-cara tipu muslihat, cara iblis, selama itu juga aku menjadi malaikat maut, bayang-bayangan maut untuk kalian. Paham? Selama kalian masih menggunakan metode setan, maka selama itu juga aku akan menjadi bayangan-bayangan menakutkan dan mengerikan buat kalian. Paham? Yang ajaran setan itu yang kamu plase. Ajaran setan itu yang menyembah dan minum darah manusia, yang menyembah manusia terkutuk di atas pohon, itu ajaran setan. Paham kau? Woi cuma babi. Ajaran makananmu setan, lagi kau bawa ke sini. Baru tadi pagi kau sarapan babi. Di dalam tubuhmu ada daging babi. Kau sebut pula babi. Enggak malu kau? Kaum penyesat kau tokoh. Yang menyesatkan itu Paulus. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Muncul kau itu cuma yang panjang itu, makanya kau pakai masker kau cuma. Hei, dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu dada. Bukan dada. Apa sih? Muncungmu itu yang panjang itu cuma. Berhenti kamu tipu cuma. Tipu dadaya. Ya. Itu agamamu, Dek. Yang menyesatkan itu agamamu, Dek. Ajaran penipu tokoh. Ajaran penipu itu Filipi 1 nomor 18, Dek. Kristus diberitakan dengan cara menipu atau cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Muncul kau itu cuma muncul kau itu yang panjang itu cuma, buka maskermu. Filipi 1 nomor 18, Yesus diberitakan dengan maksud menipu. Muncungmu itu cuma yang panjang itu, buka maskermu itu cuma. Aku Nabi Paulus tetap bersuka cita. Cuma. Muncungmu itu yang panjang itu, buka maskermu itu dulu. Sakit hatiku. Muncung kau itu aja ngomong terus cuma. Assalamualaikum Mas Guma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit gini Bang, ini jadi si Amoy ini kan kakak kandungnya Yoga. Masuklah ke nenek lampir. Diam kau Manalu, jangan nampakkan kekristenanmu di sini. Justru kau memperlihatkan Kristen itu agama yang berbahaya. Nah, pertama Amoy ini memang dia sakit hati kali Kak. Karena Kak pula Bang, karena adiknya Yoga ini tiba-tiba tadinya ingin mendebat Islam, tiba-tiba berubah jadi Islam. Masya Allah. Yang tadinya menyembah Dewa Yesus menuju kepada menyembah Tuhannya Nabi Yesus. Masya Allah. Cuman masalahnya adalah, tapi Amoy ini masih menyembah Dewa Yesus. Iya itu yang mau saya sampaikan Bang. Jadi Amoy ini aja dia histeris. Ya menyalahkan semua orang. Karena yang nyamar-nyamar mualaf kemarin. Amoy, kalau kamu seperti itu, justru kamu memperlihatkan Kristen itu ajaran yang betul-betul sesat loh. Dengan bukan cara Amoy kamu mualaf seperti yang kemarin berpura-pura seperti Paulus, bukan? Bukan. Ini namanya bukan Amoy. Aslinya bukan itu namanya.
Jadi Yoga sudah cerita sama saya, yang paling keras, yang paling jahat di keluarganya si Amoy ini, dan yang paling taat ke Kristen si Amoy ini juga. Tapi yang paling jahat dia sama Yoga. Semua Bukan keluarganya jahat. ada yang Aku baik. mengajarkan kasih untuk adekku, tahu kau? Gini loh, jahat itu caranya bukan seperti yang kamu maksud itu, tapi mengintimidasi adikmu, menghancurkan laptopnya, membakar apa yang dia beli, Ajaran kasih kali. Itu jahat, Dek, Amoy. Kabur dia kan, kabur. Ajaran Nggak, kasih Yoga banget. memang Yoga barusan chat saya kalau saya berusaha untuk Bang, berusaha untuk dengan si Amoy ini bicara baik-baik karena dia masih tantrum. Saya masih maklumkan Bang, karena memang Yoga ini keluarga besar dan Yoga ini memang sudah tidak peduli karena alhamdulillah dia sudah mandiri gitu Bang. Cuman Yoga ini kasihan psikologinya karena dia dimaki-maki sama Amoy ini, sementara kakak-kakaknya yang lain tidak sekejam itu. Dia kemarin ditampar sama tulangnya sama abangnya. Yoga Tapi ada dia, lah. Naikkan lagi kalau ada yoga. ya ada Yoga di bawah. Nah dia nggak masalah Bang ditampar itu, bagi dia mati pun dalam Islam dia udah nggak masalah. Cuman ibunya sakit gula. Nah dia itu yang dia selama ini tahan-tahankan, biar dia ditampar, dipukul asal ibunya tuh nggak kenapa-napa gitu. Si Amoy ini sudahlah tahu ibunya sakit gula, malah dibuat kerusuhan, berantem sama Yoga. Cobalah kalau memang kamu itu sayang sama adikmu. Iya, kalau sayang kamu sama adekmu Amoy, dekati hatinya, bukan kamu maki dengan kata-kata kejam begitu Amoy. Saya punya chatnya Dek, kasar sekali mulutmu itu sama adekmu. Nah, justru anehnya yang paling taat ke gereja adalah kamu, yang paling jahat sama Yoga kamu. Itu herannya saya. Yoga usia berapa? 27. Yoga masih 27 Bang. Oh, Anak ini polos tidak bisa Bang. lagi Jadi gini, dikekang. mereka ini satu kampung, ya satu kampung itu. Jadi gini, di Sumatera Utara itu kan memang ada kampung-kampung tertentu yang orangnya polos-polos semua kan Bang. Orangnya itu memang lurus-lurus lah semuanya gitu. Jadi terkejut si Yoga ini ketika diajak Komal ada debat-debat begini. Selama ini memang dia sudah merasa aneh gitu loh. Kenapa ya di imamat babi itu haram? Itu kan, nah, itu awal asal ceritanya begitu. Kenapa di imamat babi haram, tapi orang Kristen makan babi. Kemudian dia cerita ada kelakuan-kelakuan dari, ya mohon maaf ya pendetanya, yang dia agak sedikit bertanya-tanya gitu. Nah, terus tadinya ya dia yang tidak berniat masuk Islam, terus dikira dia, saya ini kan memusuhi dia Bang, awal-awal, karena kami berantem, karena saya pikir dia penghujat. Tahu-tahu dia malah masuk Islam. Nah si Amoy ini secara personal ke saya pribadi marah besar dia. Kalau saya masih saya maklumkan ya Bang, karena saya pikir oke lah, seorang kakak yang tadi seagama dengan adiknya, wajar dia marah, dia sakit hati gitu kan, karena si Amoy ini sangat taat ke gereja. Nah tapi masalahnya dia menunjukkan kejahatannya dengan cara apa? Menekan psikologis Yoga, dimaki adiknya, dilarang adiknya, dihasut keluarganya untuk membenci Yoga. Nah jadi ini yang saya bilang jahat. Kalau kamu betul-betul ajaran kasih, Kristen ajaran yang benar, seharusnya kamu mendekati Yoga itu dengan cinta kasih. Ini yang terjadi, saya menjadi saksi loh Amoy. Kamu memaki Yoga, kamu menyamakan dia dengan hewan, kamu hancurkan laptopnya, kamu bakar buku yang baru dia beli. Padahal dia adikmu sendiri. Kamu bilang begini, saya punya hak terhadap adik saya, punya hak untuk menyakiti. Ini negara hukum Amoy. Yoga itu sudah 27 tahun. Bahkan Yoga sendiri itu adalah orang yang bisa, maaf ya Amoy, ini saya mungkin agak pedih buat kamu. Seandainya Yoga tidak memikirkan mamanya, dia bisa meninggalkan keluarga kalian loh, karena dia punya uang, dia bekerja sendiri. Itu makanya. Tapi karena dia sekarang Islam, dia tahu dalam Islam itu harus taat kepada orang tua, sayang kepada keluarga. Dia tetap bertahan di situ walaupun sudah ditampar oleh tulang dan abangmu. Inilah adikmu Yoga itu. Kalau dia berada dengan ajaran setan, Amoy, dipastikan kau dulu yang dibakarnya. Kau dulu yang dibakarnya. Tapi ada dia melawan kau. Jawab saya, naik kau ke atas Yoga. Amoy? Jawab pertanyaan saya. Pernahkah si Yoga melawanmu? Tahu kau siapa yang ngajarin dia supaya nggak ngelawan kau? Aku yang bilang jangan kau keraskan suaramu kepada kakak dan keluargamu, karena kau ini mengguncang mereka. Kenapa? Islam ajarkan begitu. Kubawakan dalil Al-Quran. Jangan berkata kepada orang tua. Sudah begitu adekmu,
Kau pijak-pijak harga dirinya sebagai lelaki. Lalu kau berharap kemudian dia sayang samamu. Bagaimana mungkin kau bisa membuat dia sayang samamu sementara psikologisnya kau hancurkan? Aku dibawa dulu. Bawa dulu. Ini adekmu. Assalamualaikum, Dinda Yoga. Salam kenal. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Masya Allah. Yang sabar ya, Dek. Sabar ya. Ini adik kita ini sudah ada sertifikatnya belum? Belum kan, dah? Belum, Bang. Belum. Mau dikasih Dia baru, sertifikat Bang. dari mana? Tetap dari apologet Islam kan, dah. Nah, tapi nanti dulu karena masih Oh, panas iya. situasi. Iya, iya. Masih panas, Bang, di keluarganya. Iya, jadi anak ini, Bang, anak ini di keluarganya itu bukan beban, tapi dia seorang yang sudah mandiri. Artinya dia bukan orang yang menyusahkan keluarga. Jadi memang dia punya hak sendiri. Sudah lama sebenarnya dia memang ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketegasan itu dia dapatkan kemarin waktu di Komal. Ada 2 orang Kristen menjelaskan Kristen, makin ngaco. Terus dia sendiri, Bang, pernah menguji pendetanya. Dia pura-pura kesurupan Roh Kudus. Pendetanya ketipu. Dari situlah dia berpikir, pendeta aja ketipu apalagi jemaat gitu. Anak ini pintar, polos memang, tapi otaknya jalan. Dia kuliah, sekolah dia ini. Bukannya anak-anak orang kampung yang botol, enggak. Orang kampung polos tapi pintar. Buktinya dia belajar. Dia baca itu, dia cari. Tahu abang apa yang dikirimkan dia ke saya kemarin? Yeah. Ditampar saya, gak apa-apa Uni katanya. Makin ganteng aku, makin tirus pipiku katanya. Ini yang kubawa katanya. Dia kutipkan Al-Quran, Bang. Ini yang bikin saya menangis kemarin anak ini saking polosnya. Dia kutipkan Al-Quran, kan ditampar dia sama abangnya. Tetap ku bilang, Uni Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak katanya. Biarkan aku. Ini yang dikutipkan sama saya. Surah Fusilat ayat 30. Ini cuman ini yang bisa aku cari di Google. Meskipun aku hanya tahu ini bacaannya, tapi aku yakin sama ini aku buka di Google katanya. Ya, semakin yakin aku apa yang dibawa dia. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan menyebut, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan padamu. Itu yang dirasakan, Bang. Nggak ada ketakutan anak ini, Bang. Maka dia bilang, mati pun aku Islam katanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, disegerakan aja Semoga sertifikatnya akan nanti. kuat betul ya saudaraku ya. Iya, kan disiapkan. Ya Allah. Diusahakan, disegerakan ya, minimal sudah ada sama kita sebagai bukti. Minta beliau tanda tangan di atas kertas. Habis itu sebagai alat untuk memperjuangkan hak beliau sebagai seorang muslim. Jangan kita biarkan dia teraniaya. Gitu loh maksudnya. Ya, dan satu lagi, Bang. Dia bilang begini ya. Aku punya uang katanya. Kalau bisa, ada yang bisa ngajari aku. Ku bayar kata dia. Jadi dia tuh masuk Islam bukan karena apa-apa. Nah, sekarang Amoy, Uni tahu kamu masih di bawah adekku. Amoy, kalau memang Amoy seorang Kristen yang memiliki ajaran kasih, naik ke atas kita bicara baik-baik. Kalau Amoy menunjukkan perlawanan, makian dan cacian yang Amoy katakan pada Yoga, lalu katakan kepada kami, ingat, kalau Yoga yang kau caci, hanya dia yang marah. Mungkin kami yang melihat pun ikut marah lah. Tapi kalau kami nggak tahu, kami nggak marah. Tapi kalau agama kami yang kau caci, seluruh umat Islam di Indonesia marah kepadamu, Amoy. Bahaya untuk kau sendiri. Kemarin Fandi sudah bilang, naik ke atas Amoy, mari kita bicara baik-baik. Ada Yoga di sini. Kalau kau berani, Dek. Kalau kau benar, pasti kau berani. Tapi bukti kau salah, kau tak berani. Buktinya kemarin aku tanya. Kau bilang Uni memfitnahmu kan, mengintimidasi Yoga. Uni tanya siapa yang menghancurkan laptopnya, nggak mampu kau jawabkan, Dek. Nah, naik ke atas sini. Jangan pertontonkan dirimu betul-betul seperti yang disampaikan Bang Zuma bahwa kau penyembah iblis. Penyembah iblis nggak akan tenang, Dek. Tidak ada ketenangan dari orang yang menyembah iblis. Tidak ada ketenangan dari orang yang memiliki kebencian di hatinya. Naik ke atas Amoy, kami bicara baik-baik dengan Anda. Sekali ini saya terakhir dengan Amoy ya. Saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Saya akan blok kamu di akun manapun ya. Dan saya tidak peduli dengan kamu lagi karena saya fokus dengan Yoga. Hari ini saya tantang Amoy bicara baik-baik di Komal ini di hadapan Bang Zuma, di hadapan kami umat Islam. Jahat dia, Kak. Apa namanya? Tadi dibawanya pendeta. Ada ku telepon si Pandi tadi itu. Dibawanya pendeta. Iya, Jika dia. orang membatas aku lagi kan. Suruh ke sini aja, Yoga. Kalau Suruh ini ke sini pendetanya, Dek. Semuanya. Biar saya yang baptis pendetanya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yoga. Nanti kalau ini panggil, suruh ke sini pendetanya.
Suruh buktikan memang Kristen itu tidak sesat, Kristen itu benar. Kayak gitu. Saya Yoga ini challenge posisi ya. di mana? Di kampungnya dia bang. Di mana? Yoga ini Bang Glenn ini salah satu tim ini juga kita juga. Kalau Yoga mau cerita silakan. Kalau nggak pun bisa lewat jalur hijau nanti jalur WhatsApp. Di WhatsApp aja nanti bang ya, nggak enak kita sini di publik soalnya ada hubungan sama keluarga kan nggak enak jadinya. Yoga daerah mana Yoga? Dia Tinggalnya. dia udah dibenci satu kampung Bang Zuma. Bayangkan ya Bang Mikana waktu naik ke atas itu kan nyebar. Gara-gara anak ini polos banget. Makan saya yang larang dia untuk banyak bicara loh. Karena anak ini polos banget. Saking polosnya anak ini dia ceritakan semuanya yang dialami dia bersama pendeta. Jadi marah orang satu kampung merasa bahwa dia jelek-jelekkan pendeta. Padahal dia bilang, ku jawab nanti ya katanya, ku sebutkan nanti. Saya yang bilang, jangan deh, itu jebakan. Karena nanti kalau tidak terbukti pendetanya begitu, kamu tidak bisa kasih bukti, kamu yang kena. Udah diam aja. Walaupun itu kamu bisa tunjuk mukanya depan pendeta itu langsung. Selesaikan dulu urusan ini dulu. Orang tuanya diurus dulu, itu dulu, mamahnya dulu. Kasihan saya lihat anak ini, tertekan batinnya. Lewatan itu Amo itu. Dia yang menghasut semua keluarga. Kalau kau memang betul sayang sama adikmu Yoga, nggak kayak gitu kelakuanmu dekku Amoy. Mungkin itu Bang Zuma silakan Bang. Bang. Bang Zuma, Kanda. Ke-mute itu Bang Zuma. Ya, kenapa dek? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok banyak banget ya tepu-tepu ya. Kenapa sih harus tepu-tepu kebencian gitu? Duh. Sama kayak saya dulu dijebak datangnya 3 pendeta dulu. Sama kita Yoga, tenang. Oh iya. Ini juga nih Yoga. Saya juga dijebak mama saya didatangin 3 pendeta ke rumah. Abang ini juga mualaf dekku. Bahkan beliau diusir dari keluarganya dia. Diambil semua harta warisannya. Ada 10 miliar ya Bang ya. Ini sembunyi. Ini Mas Glenn dulu ini dibuang keluarganya. Saya lagi di tol Cipularang toh. Terus ini siapa? Ini di tol dibuang orang. Saya mampir lah. Iya. Siapa? Saya Glenn. Dikardusin dia kan? Kenapa dek? Saya dibuang keluarga aku karena mualaf. Naik sini. Alhamdulillah sekarang sukses gitu loh. Tapi itu beneran loh. Mungkin kita bercanda Bang. Itu serius loh. Coba Bang Glenn jelaskan. Iya. Iya, dibuang. Tapi ya kita itu koma aja. Kita percaya bahwa pilihan kita benar. Alhamdulillah akan dibukakan semua jalan insya Allah. Tapi Bang Glenn itu benar begitu loh ceritanya. Pak Dondi yang cerita ke saya loh. Tapi kagak dipungut di tol juga. Kurang ajar juga lu kadang-kadang. Iya kan istilahnya kan tuh bahasa lembutnya aja dipungut. Emang dipungut kan lu akhirnya dibawa dimasukin mobil. Itu lo aku bilang kan. Bahagialah kalian terlahir sebagai muslim ya. Ya dari kecil kalian terlahir kan banyak nggak ada perjuangan itu kan kalau orang yang kayak aku ya bisa aku kok. Hai, kamu bersama Tuhan yang benar deh. Apapun ndak kan ada bulumu rontok satupun kalau Allah ndak izinkan. Yang takut itu ketika kita bersama Tuhan yang salah. Tuhan yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dekku. Ya, dia nggak mampu menyelamatkan dirinya, lalu ke situ kita minta ini. Minta pertolongan. Si Yoga udah syahadat ya? Sudah. Itu yang menjadi polemik sekarang di keluarganya. Jadi Yoga ini bukan aku yang alhamdulillahnya aku bersyukur sama Allah ya. Dia bukan orang yang di bawah naungan keluarga lagi hidupnya. Maksudnya itu bukan lagi minta-minta sama keluarga dan dia punya pekerjaan bahkan dia punya usaha sendiri. Itu pun masih diintimidasi. Bayangkan kalau seandainya ada orang seperti Yoga ini yang hidupnya pas-pasan, masih bersandar kepada keluarga, apa enggak parah. Dia masih enak loh. Masih alhamdulillah Allah masih kasih kenikmatan ke dia. Dia bisa bayar pengacara kalau seandainya dia dituntut, masih bisa kemana-mana karena dia punya uang, ada usaha sendiri yang tidak ada kaitan dengan keluarga. Masih alhamdulillah ada kebaikan-kebaikan ke Yoga ini yang aku alhamdulillah masih bisa lah gitu, agak tenang kita. Tapi tetap saja kan saya bilang bagaimanapun juga kan yang namanya keluarga itu nggak akan bisa diputus gitu loh. Nah itu dia yang Amoy ini dia kata dia sedih katanya punya adiknya pindah keyakinan. Tapi dia begitu kasarnya sama adiknya.
Oh, Adik. Amoy ini Iya. adik kakak sama Yoga? Bukan? Kakak kandungnya. Loh, Amoy dulu kan kalau nggak salah udah syahadat balik lagi, bukan itu? Bang Andi, bukan. Oh, Lain. bukan. Oh, lain. Banyak banget sih namanya Amoy mah. Enggak, namanya bukan Amoy. Siapa nama aslinya, Dek? Si Olan, siapa, Dek? Lupa nih, Dek. Olan. Olan namanya. Olan, naiklah adindaku Olan sayang. Uni ingin adindaku Olan. Kalau berbicara dengan hawa nafsu dan kemarahan Olan, tidak akan pernah selesai kita, Dek, berbicara, Dek. Kamu mencaci kami dengan kemarahan karena kamu mencaci agama kami. Tapi Olan, kalau kamu memang betul-betul mengaku pengikut Kristus sejati, coba naik ke sini baik-baik. Inilah bukti kamu tidak benar, Olan. Ketika diajak bicara baik-baik, kamu nggak bisa. Tapi kamu naik ketika mengganggu Bang Zuma sedang diskusi, sedang menyampaikan materi. Itu bukti, Dekku, Olan. Kami membuktikan kepada seluruh manusia yang menonton ini, 3.100 orang menonton, bahwa Bang Zuma apa yang disampaikannya itu betul. Karena kamu menunjukkannya, kamu yang mencontohkannya, Dekku, Olan. Coba Olan, coba naik baik-baik, ngobrol, bantah semua yang disampaikan Bang Zuma. Coba, kalau memang Anda berani, adikku Olan, silahkan, saya tunggu Anda. Ini terakhir saya memberi kesempatan kepada Olan untuk membicarakan masalah yoga. Selepas daripada itu, Olan, saya dengan yoga itu sudah seperti saudara karena kami sudah seakidah. Apapun yang terjadi dengan yoga, selagi masih ada komunikasi dari yoga, demi Allah, Olan, saya akan perjuangkan dia. Walaupun kalian satu keluarga mencariku, bahkan kalian ingin menghilangkan nyawaku, gak takut aku, Olan. Kenapa? Menyelamatkan satu orang agar tidak menyembah kepada makhluk itu mati. Andai aku mati di situ, matiku mati sempurna sebagai seorang muslimah. Jadi Olan, jangan challenge kami umat Islam. Jangan challenge kami. Mati kami untuk Allah. Jadi kalau kamu seandainya aku turun menguji, dulu ya, mamaku manggil. Ya. Iya. Yoga. Nanti kita naik lagi yoga ya. Naik ke atas ini Olan. Berapa kali dia naik ke koma, mengamuk-ngamuk, marah-marah, tapi diajak ngomong baik-baik dia turun. Gitu. Mungkin gitu. Dilanjut dulu Bang Handi sama Bang. Saya khusus untuk menghadapi si Olan saja. Saya kasih dia kesempatan untuk hari ini karena dia merasa bahwa adiknya disesatkan. Saya mau dia membuktikan bahwa kita menyesatkan adiknya. Full video saya diskusi dengan yoga. Tidak ada satupun kata kepada yoga mengajak dia untuk menyembah Allah, mengajak dia untuk masuk Islam. Bahkan apa yang saya katakan kepada yoga? Pelajari kitabmu, Dek. Pelajari Bible-mu. Lihat kitab suci-mu, Dek. Iya, Uni katanya. Tapi ketika dia yang menyembah sendiri kepada Allah, kembali ke fitrahnya. Kenapa kamu membabi buta menyalahkan semua orang? Ini keajaran Kristen. Begitu. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus begitu. Langsung mengamuk-ngamuk. Langsung memaki nabi orang lain tanpa kau kenal siapa nabiku, Muhammad ibnu Abdullah. Tolong naik ke atas, bicara baik-baik. Coba cari Fandi, kalau memang dia ada di bawah. Kita tunggu dia. Uni cuma terakhir, ini hari ini Uni mau berurusan dengan dia. Besok, tidak ada lagi kata untuk berurusan dengan kau, Amoy. Akunmu akan kami blok. Kami tidak peduli dengan kemarahanmu. Kami tidak peduli dengan kesedihanmu. Kami tidak peduli kau berguling-guling di lapangan pun kami tak peduli. Hari ini aku masih peduli denganmu. Aku masih ingin menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesungguhnya. Tapi besok, selepas dari hari ini, yang kupedulikan hanya yoga. Ingat itu. Baik, ini siapa dulu? Bang Dani Welwel ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang Dani. Dibuka mute-nya Bang Dani. Silakan. Orang udah nggak ada. Udah turun. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, tapi siapa namanya ya? Coba aku naikkan dulu. Mungkin ini karena banyak akun-akun baru yang masuk ini. Kalau misalkan ada dari pihak keluarga yoga yang mau naik, misalkan bawa dengan pendeta, silakan kirim permintaan. Bu Erni Kristen atau Muslim, Bu? Bu Erni.
Ibu Erni. Baik. Tadi gue dengar ada ibu-ibu yang ngerocos sama bapak-bapak itu keluarin kata-kata binatang. Siapa itu ya? Kapan itu Bang Andi? Waktu Banjuma lagi ngomong tadi ngerocos aja. Oh ada, udah ku buang, ku lempar. Naikin lagi Itu aja. tadi Bang. kakaknya si itu tadi kan? Kakaknya si Yoga tadi kan yang marah-marah tadi? Iya, dengan Manalu juga, Dengan Manalu juga ribut juga Manalu itu. Manalu itu keluarganya juga. Jadi teman-teman tahu ya, satu kampung Yoga ini udah dianggap seperti melihat hewan. Mereka tatapan mata orang ke si Olan ke Yoga ini teman-teman sudah menganggap seperti apa ya? Dia sudah merasakan ketidaknyamanan itu. Apa Yoga mau keluar dari kampung gitu nggak? Untuk saat ini belum bisa Bang, karena orang tuanya, mamahnya sendiri, anak ini sangat cinta sama mamahnya Bang. Alasan dia masuk Islam pun juga ingin mendoakan orang tuanya kalau orang tuanya meninggal Bang. Ini yang bikin saya jadi terharu, hati saya tuh, dia di Kristen nggak bisa mendoakan orang tua katanya. Dia sayang banget sama mamanya. Nanti kirim aja nomor saya ke dia, Uni, karena saya besok 2 hari di Medan. Iya. Atau ada apa-apa yang bisa kita bantu ke sana. Kampungnya daerah mana sih itu? Kurang paham, saya nggak nanya kemarin. Nanti berkabar aja. Diskusi lagi tuh ada si Trendy tuh. Ya, siapa ini Fandi? Sabar dulu lah. Ya, Trendy Kristen. Acang itu Acang. Acang obet, dia Acang. Acang Congor. Waduh, itulah Islam tuh indah ya. Aslam Congor. Islam itu ajaran kebencian, udah saya katakan. Biarin dulu dia, nggak apa-apa. Dengerin. Ya itu kalau ngomong congor betul atau tidak itu coba. Ajaran Allah bukan. Ayo jawab. Mau tahu ajaran kebencian? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan tidak bisa menjadi pengikutku. Siapa yang bicara itu? Hantu, setan, iblis, atau Tuhan? Kau jawab itu. Oke, saya jawab ya. Makanya saya ketemu satu lagi nih. Ya, kau jawab pertanyaannya. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, adik, saudaranya laki-laki dan perempuan tidak bisa jadi pengikutku. Iblis, setan, atau hantu? Kau jawab. Iya, oke saya jawab. Kan tadi saya ngomong sama Juma, ya. Barang siapa mentafsirkan kitab suci menurut kehendak sendiri itu terkutuk. Jawab pertanyaanku. Ini saya mau jawab, diam dulu. Aduh, atas separuhnya kata Muhammad kok nggak sabar amat ya. Waduh, sabar. Kau nggak usah nyerang pribadi. Jawab pertanyaan. Ini saya mau jawab. Ya tenang dulu, ajaran membenci itu tertulis indah dalam kitabmu. Barang siapa tidak membenci ibunya, ayahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tidak bisa menjadi pengikutku. Itu yang bicara setan, iblis, dewa, atau hantu. Kau jawab. Datanya ada di Lukas 14:26. Saya bacain ya. Jawab. Nah, bacain dulu. Siapa tahu dia nggak pernah membaca di Bible-nya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Datanya ada. Bagaimana itu? Boleh saya tanggepin? Ya. Ya bisa diam nggak kalau saya belum habis ngomong? Kami diam sesuai dengan apa yang disampaikan. Diam. Otak kau tuh separuh, diam dulu. Ini bukan gereja. Ini tempat diskusi. Kau jangan kayak penjajah. Kau jawab apa yang kami sampaikan. Masya Allah, ini kepanasan belum apa? Ya, silakan. Ya, jadi itu ajaran Yesus ya. Artinya apa ayat itu? Kita harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Tadi kata Hendy ayat dengan cara kebencian ya. Juga ya, boleh benci ya. Tunggu dulu. Bahkan dirimu sendiri udah dijawab. Yesus ya, segala-galanya dengan berbagai cara termasuk kebencian, betul? Nah, inilah Islam. Ayo ngomong. Ya udah. Selesai ya. Udah lu jawab. Udah lu jawab. Udah direkam, udah live. Jadi apapun yang kau lakukan, ya termasuk membenci demi mempertahankan Yesus. Udah kau jawab. Ya. Kalian menuduh Islam mengajarkan kebencian. Kalian tahu tidak
Piagam Madinah adalah salah satu surat perjanjian berdasarkan sejarah di mana nenek moyang kalian Karesteng meminta pertolongan kepada Nabiku Muhammad ibnu Abdullah. 400 tahun kampung halaman Tuhan kalian hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan orang Islam Umar ibnu Khattab yang mendapatkan kunci Yerusalem dari tangan Sopronius, kemudian kalian hancurkan karena kalian ingin merebut makam Tuhan kalian. Kalian berkata dan bertanya, siapa ajaran kebencian, mana ajaran kebencian? Secara sejarah, ajaran Kristen disebarkan dengan pedang dan penjajahan. Paham kalian? Mana ajaran Kristen yang datang ke sini dengan perdagangan dan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Ajaran Kristen masuk ke Indonesia di mana Nomensen yang ada di Medan itu patungnya besar, itu minta tolong kepada Belanda melawan orang-orang dari Sisingamangaraja yang adalah pahlawan nasional Indonesia. Lalu kau berkata dan bertanya, kalau Islam ajaran kebencian, sakit kau. Sejarah saja membuktikan betapa banyak ribuan orang yang berbeda keyakinan dengan Katolik dibakar hidup-hidup. Kau bertanya dan berkata, mana ajaran kebencian? Sakit kau. Kau perhatikan dalam kitabmu betapa banyak anak-anak kecil dibunuh oleh Tuhan yang kau katakan Tuhan Bapa. Anak kecil yang memanggil orang lain dengan kata, botak, botak, naiklah botak. Dibunuh dalam nama Tuhan. Tuhanmu memerintahkan dalam Yesaya mengatakan bahwa siapkan tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyangnya. Ini Tuhan yang penuh kasih. Lalu ketika Yesusmu hadir ke dunia, dihabisi oleh Bapaknya karena menebus kesalahan orang-orang jahat. Kau bilang ini ajaran kasih. Mohon maaf, kalau kau masuk dalam jalur psikologi, ini psikopat. Tahu kau psikopat artinya apa? Menikmati pembantaian. Siapa yang menikmati kematian Yesus di tiang salib kalau bukan kalian Karesteng? Jadi kalian jangan macam-macam kalian. Kami belajar di Komal ini, kami semuanya belajar. Pengajar kami. Naik pendeta kalian 10 orang. Kalau nggak kami buat malu pendeta kalian di sini. Mengatakan agak bahasa kitab kau pelintir. Jelas di situ perintahnya. Membenci. Nggak tahu malu kalian. Baik, kita coba naikkan dulu teman-teman ya. Izin yang muslim ya. Kalau kawan-kawan muslim itu langsung diturunkan ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Tolong teman-teman Muslim juga jangan kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin Amoy tadi mau ajak pendetanya naik ke sini. Oke, Bang John Saragi, Kristen Muslim. Kafir. Oke, Mr. Leng ini Muslim ya, dibawa dulu ya kalau Muslim ya teman-teman ya. Ini ada 2 Kristen, Jaya Abadi, si kaki. Selamat siang. Selamat sore. Siang. Ya. Sore. Topiknya tetap itu ya. Lukas 14:26. Kenapa ajaran harus membenci? kebencian? Ya. Silakan. Lukas 14:26 tolong dibaca. Itu topiknya. Bahkan bukan cuman itu. Itu aja dulu Bahkan nih. Yesus Biarin dulu dia mengajarkan jawab. penyesat harus dibunuh dengan cara meletakkan batu kilang di lehernya untuk disampaikan ke dalam laut. Ajaran apa ini kalau ini dikatakan ajaran toleransi? Ajaran toleransi yang begini, kalau orang yang berbeda keyakinan dibunuh di dalam laut, letakkan batu kilang. Ya, ajaran kebencian itu bukan datang dari Islam, tapi datang dari ajaran kalian. Iya ke? Ya, coba dijawab dulu itu bro. John, kau baca dulu Lukas 14:26. Silakan. Dia salah ngartikan itu bang. Enggak, Anda baca Kamu dulu. jelaskan. Kamu baca, kamu jelaskan. Ya, baca dulu. Jangan-jangan kau belum baca bro. Atau saya bacakan? Saya bantu. Kan nyawanya sendiri tidak dapat menjadi muridku. Silakan. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu apa tadi? Membenci. Membenci ibunya, membenci bapaknya, saudaranya dibenci. Ajaran kasih itu. John, silakan John. Dia bacanya separuh bang, nggak dari atas. Kamu jelaskan di sini. Kamu Kristen, kamu punya hak menjelaskan. Biar kami lihat siapa yang berdusta, kamu atau kami.
Buktinya kami hidup. Hidup karena kalian datang dari penjajah. Tanpa Belanda datang menjajah Indonesia, Kristen nggak pernah ada di Indonesia. Buktinya Tanpa kami misi Zending, buktinya kami kaya kok, biar nggak. ODGJ juga banyak yang hidup. Oh, itu banyak. Kalau kau bicara orang-orang kaya, kau nggak tahu. Kemarin aku baru ngasih uang 5.000 untuk gereja yang minta sama aku. Gereja Almasi. Kau tengokkan fotonya. Gereja Almasi di sini. Nggak usah itu yang kau bahas. Bahas. Kutunjukkan kau datanya. Kau bahas dulu. Apakah Yesus mau mengajarkan kebencian atau tidak? Kau jawab dulu. Ayat itu kau baca betul-betul. Kau aja nggak berani baca ayat itu. Yesus mengajarkan kasih, bukan kebencian. Kau tengok ini ya. Kau jangan kau uji-uji ini. Aku kalau bicara pakai data, nggak suka aku bicara salah sembarangan. Kau bilang apa minta-minta, kau bilang nggak malu kau gereja aja minta-minta ini. Memalukan kalian. Apa ini? Hah? Ini apa? Hah? Surat rekomendasi gereja Masehi Injili. Hah? Apa ini? Minta duit. Nggak usah kau banyak bacot. Ya, untuk mengadakan penggalangan dana. Diam kau. Kau bilang gerejamu nggak pernah minta-minta. Aku ngasih 5.000 loh. Ku kasih 5.000 ini. Biar bisa ku foto, biar bisa ku buktikan kalau kalian ini selama ini menipu. Kalian tuduh masjid yang minta-minta, gereja kalian aja minta-minta itu. Tahu kau? Jangan kau main-main dengan kami umat Islam ini. Kami ini berdata kalau bicara, nggak kayak kalian. Aku kutunjukkan bukti kalau bicara. Kau apa? Bisa kau baca tadi ayatmu itu? Coba kau jelaskan sama kami. Perintah Yesus atau tidak ini? Antu atau Tuhan ini yang mengajarkan? Jikalau seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kau tahu arti apa membenci? Definisi membenci tahu kau? Itu kakak membacanya separuh loh. Jelaskan. Saya tunggu kamu untuk menjelaskan tafsirannya. Menurut siapa? Menurut Roh Kudus? Minta pertolongan Roh Kudus kepadamu sekarang. Kau jelaskan ayat ini. Mau mutar-mutar kami tunggu kau menjawab. Berhak kau menjelaskan agamamu. Tapi tolong kau jangan tipu-tipu kami umat Islam di Komal ini ya. Intinya kami hidupnya kak berkecukupan. Jangankan kau penyembah Sai Baba pun hidup berkecukupan. Tahu kau penyembah Sai Baba bahkan lebih kaya daripada kau. Orang-orang di India itu banyak juga yang kaya-kaya. Nggak usah itu yang jadi parameter kebenaran. Jadi parameter kebenaran kali ini adalah kita buktikan ajaran mana yang membenci. Kau tunjukkan satu ayat di Al-Quran yang memerintahkan kami membenci manusia tanpa ada alasan. Sementara Tuhanmu mengajak untuk membenci ketika harus mengikuti dia. Dan kau mengaku kalau Kristen ajaran kasih. Kami nggak mau menjelekkan apa orang kata. Jangan kau berdusta. Tadi malam kami baru membahas bagaimana STT Nias menjelek-jelekkan agama kami. Nggak usah kau berdusta di hadapan kami ya. Kami belajar. Kalau kau ingin tahu, kau tanya si Yoga apa yang dilakukan oleh pendeta kepadanya sehingga keluarganya betul-betul membenci agama Islam. Nggak usah kau banyak cerita. Kau mau tahu apa yang terjadi? Data bicara. Jangan bacot. Di tempat kami ini, di Komal ini, Komal edukasi. Kita bicara menggunakan data-data. Jangan menggunakan perasaan. Ya, ini bukan tempat kau baper, kau tempat curhat. Kau tunjukkan data ya. Kau tahu umat kasih ini yang kalian mengaku kasih itu. Agama kasih ya. Secara sejarah kita tunjukkan bagaimana ajaran kasih. Kalian kalau bicara nggak pakai data sembarangan. Suka-suka ya kalian aja. Jangan kau banyak-banyak ketawa. Kau perhatikan ini ya. Aku tunjukkan data-data jelas tentang ajaran. Cepat tua loh. Nah kan mulai lembek kau bicara kan. Kalian yang ada nggak api sumut ini di Toba? Ada nggak anggotanya Bang Andi? Bang Andi? Ada. Kenapa? Ada. Ada yang bilang sini Uni pinjam dulu 100 katanya. Ada. Kenapa Bang Fandi? John, kamu udah mulai tenang ya, udah mulai lembut ya. Saya kasih kamu data. Nah, lanjut dulu ke John ini. Dia udah mulai tenang. Sekarang kamu bisa bicara baik-baik dengan saya kan? Bisa lah kak. Bisa. Aku Oke. Nah, ya bisa lah. udah jangan banyak lip service di depan kami ya. Kami ini orang belajar. Nah, sekarang kita lihat data. Kamu cek data yang saya tunjukkan kepada kamu. Kristen ajaran kasih dalam ajaran sudah ada, disuruh membenci. Sekarang kita lihat sejarah, oke? Nah, kami umat Islam tergantung kalian. Kalian mau kami lembut, keras, kami bisa. Saya ambil data dari National Geographic ya. Ini implementasi ajaran kasih. Mana itu ajaran kasihnya? Nih. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi orang Yahudi? Yahudi ini suku Tuhan kalian loh.
Tuhan kalian datang dari Yahudi, justru di Jerman mayoritas Kristen itu membenci orang Yahudi. Gara-gara siapa? Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri agama Protestan. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen. Ajaran kasih ini. Ajaran kasih. Ini bukan oknum. Ini komunal. Ya. Coba baca dari umat Kristen Eropa. Baca bagus-bagus nih. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa selama berabad-abad. Ini nggak kaleng-kaleng ya, berabad-abad. Ini ajarannya tadi apa? Jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya disuruh benci. Apalagi orang Yahudi. Yahudi ini keluarga Yesus. Ternyata secara sejarah implementasi ajaran Kristen terbukti di Eropa. Di sini dikatakan dalam National Geography, ya, salah satu website yang cukup kredibel menjelaskan bahwa orang Yahudi dibenci oleh orang Kristen selama berabad-abad. Dan perhatikan, kalau memang kalian mayoritasnya adalah ajaran kasih, bagaimana mungkin pembunuh berantai paling banyak berada di daerah yang mayoritasnya adalah penganut Kristen? Why? Kenapa? Hah? Itu ke apa dia kak? Nanggung ilmunya. Apa yang nanggung? Ini masih kurang. Masih kurang. Turunkan dia nggak ngerti tuh. Nggak ngerti orang ini. Saya mau menunjukkan ke orang Kristen yang lain di bawah sini. Kalian kalau menyerang kami dengan tuduhan agama benci, hancur bubuk kalian di hadapan kami. Kami punya data, kami belajar. Baca kakak dulu pasal yang dari atas, jangan yang setengahnya aja, yang dari atas tadi. Pasalnya mana? Yang tadi yang kakak yang ujaran kebencian itu. Kamu tahu perikopnya ini apa? Dari atasnya kan ada itu. Kamu tahu nggak perikopnya apa? Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya, tapi kamu juga harus belajar sendiri. Kamu tahu nggak perikop ini apa? Ini kitabmu, yang harus belajar itu kamu, yang harus paham itu kamu loh, bukan saya. Saya bisa ngajarin kamu loh. Saya bisa hafal dengan kitab kamu ini. Kamu tahu nggak perikopnya ini? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk Yesus. Artinya di sini konteks ayat ini menunjukkan Yesusmu itu harus nomor satu. Bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga demi menuhankan Tuhanmu loh. Ini namanya ajaran apa? Apakah kami umat Islam harus meninggalkan dunia untuk menyembah kepada Allah? Tidak. Bahkan perintah ketika menyembah Allah apa? Sambung silaturahim. Kami diperintahkan semakin dekat dengan keluarga. Siapa yang paling pertama disuruh untuk bersedekah, disedekahkan hartanya? Akrabi, keluarga kami nomor satu. Tapi di agamamu kau lihat. Kalau udah mau menyembah Yesus, tinggalkan keluarga, benci keluarga. Tertulis indahnya di sini. Perikopnya jelas di sini. Segala sesuatu dilepaskan untuk mengikut Yesus. Inilah. Sekarang ketika kau bilang agamamu agama kasih, dalam ayatnya ada ajaran kebencian. Implementasi berabad-abad lamanya. Paling banyak membunuh itu adalah ajaran Kristen. Lalu apa alasan kau bilang bahwa ajaran Kristen ajaran yang tidak penuh kebencian? Coba kau jawab. Yang kakak kasih tahu tadi ayat berapa, coba biar aku tengok sini. Kakak membaca saja Lukas separuh. pasal 14 nomor 25. Kau baca itu. Kami tunggu kau menjawab. 26. Ya, 25, 26. Dia membaca dari ayat pertama. Mau kutunjukkan data-data lagi. Habis kalian mencret, secara sejarah kalian paling keji dan kejam. Pembunuhan paling banyak terjadi itu di negara-negara kalian. Kalian bawa propaganda Belanda di hadapan kami untuk menstigmakan agama Islam itu agama yang jahat. Sementara kalian tinggal di lingkungan Islam, nyaman kalian tinggal di sini. Karena kebencian kalian kepada agama Islam, kalian fitnah Nabi kami. Dengar kau Amoy ya, aku tunggu kau. Sampai kapan ku tunggu kau. Bertemu kita demi mempertahankan si yoga. Ngaku kakak kandung tapi suka-suka hatinya sama adiknya. Aku biarkan kau. Lukas ayat berapa tadi tuh kak? Lukas 14 John. Lukas 14 nomor 26 John Saragi. Anak mamanya yang paling banyak cerita. Kalau kayak gini kan enak ngomong. Ini ngamuk-ngamuk masuk ke sini.
Ya, Karin. Islam atau Kristen? Kalian, kalau kalian baik di sini, kalian mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dari kami umat Islam. Tapi kalau kalian menghujat agama kami, habis kalian di sini. Malu kalian, Tuhan kalian kami permalukan. Bukan kalian yang kami permalukan, Tuhan kalian. Karin, Kristen atau Muslim, Karin? Karin? Oke, panggilan terakhir untuk Karin dan jawab diturunkan. Kristen atau Muslim, Bang Karin? Udah. Yang Kristen teman-teman typing dulu ya kalau mau naik ya. Typing aku Kristen bang, gitu, biar dinaikkan. Mas Acang, dengarkanlah. Acangnya mana tadi Acang? Acang. Ya mana bakai. Teko menurut Cang. Menurut di mana bakai. Allah bukan. Nah keke polok balesu. Itu salah tulis itu Kak. Salah tulis. Bang Zuma ayatnya salah tulis sih Bang. Yang mana salah tulis? Lukas 14:26. Salah tulis itu Bang Tuhan. Murid-murid Yesus salah tulis itu Bang. Lanjut Bang Zuma lanjut ah. Salah tulis itu Kak. Apanya pembuatnya? Oh pure. Ini Bang. Katanya salah tulis. Lukas 14:26 di mana di situ barang siapa yang tidak membenci yang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya ibunya. Itu ternyata salah tulis. Salah tulis itu ternyata. Entah apa-apanya itu di dalam kitabnya saudara. Siapa itu berkejumpai dulu. Salah tulis itu. Mati aja. Mati aja. Siapa menurutmu nggak betul itu? Nggak, tunggu dulu. Menurutmu ayat itu betul atau tidak itu? Salah kayaknya, salah tulis itu. Nggak percaya kalau itu ayat dari Tuhanmu itu berarti? Itu orang yang bikin itu Kak. Nah inilah terbukti ya saudaraku John Saragi ya. Aku tahu kau nggak jahat, tapi kau mungkin sakit hati karena kami bahas agamamu di sini. Itulah bukti bahwa kalian umat Kristen jarang baca Bible. Makanya dengan adanya kami apologet Islam ini, Bang Zuma, Bang Handi, saya, kami justru mengajak kalian beramai-ramai kembali baca kitab kalian. Hah, paham kau? Jadi kalau gini, saudara John Saragi, kalau kitab suci itu ada kesalahan, apa masih bisa dianggap suci? Nggak ada kesalahan di penulisan itu ya, Alkitab tuh ya, jangan sok tahu. Itu nggak salah, makanya Bang. Baca dari awal. Itu tadi saudara John katakan itu perumpamaan loh. Oh, perumpamaan lagi. Banyak kali perumpamaan. Terus kapan firman Tuhannya kalau perumpamaan terus? Perumpamaan itu tujuannya adalah untuk membenarkan. Nggak ada isi itu salah tulis. Maksudnya membenarkan apa? Ngapain kalian bahas agama kami? Agama kalian lah dulu kalian urusin. Karena agama kalian itu sekarang ini, dengar, zaman sekarang ini kalian yang menghina agama kami kan? Oh?